Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya presentasikan mengenai pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi linear. Nah, fungsi linear merupakan sebuah konsep matematika untuk memodelkan suatu teori ekonomi. Jadi, yang kita kenal ketika kita belajar mengenai teori ekonomi, kita akan menemukan hukum-hukum ekonomi itu sendiri yang berbentuk kualitatif gitu ya. Namun nanti ketika kita sudah mempelajari mengenai matematika ekonomi untuk terapannya di ekonomi dan bisnis ini, kita akan bisa merubah hukum-hukum teori ekonomi tersebut yang awalnya adalah berbentuk kualitatif bisa kita kuantitatifkan dengan membentuk sebuah fungsi-fungsi itu sendiri. Kemudian hubungan formal di antara fungsi juga merupakan hubungan formal di antara dua himpunan atau data dan juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini juga kita akan mempelajari mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang biasanya teman-teman akan lebih banyak dapat ketika nanti sudah menjalankan mata kuliah MedPen ya, karena nanti akan ada hubungannya dengan skripsi. Kemudian untuk fungsi itu sendiri adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen wilayah, jangkauan atau range. Jadi di sini dicontohkan pada sebuah fungsi yang sangat sederhana yaitu Y sama dengan Fx di mana Y merupakan fungsi dari X. Nah, terdapat dua variabel yang akan kita temui ketika kita mempelajari mengenai suatu hubungan di dalam sebuah fungsi itu sendiri. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mewakili nilai-nilai domain atau biasanya di sini disimbolkan dengan huruf X. Kemudian ada variabel terikat, yaitu variabel yang mewakili nilai-nilai range yang biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Nah, variabel bebas dapat ditentukan bebas, tetapi variabel terikat tergantung dari variabel bebasnya. Jadi, variabel terikat ini bisa dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian, variabel yang saling tergantung dalam model ekonomi disebut model simultan. Jadi, di sini bisa kita hitung bagaimana hubungan variabel bebas dan variabel terikat dengan parsial maupun dengan simultan. Nah, fungsi juga merupakan suatu hubungan atau relasi, tetapi tidak semua hubungan atau relasi adalah fungsi. Jadi ada beberapa fungsi gitu yang bukan termasuk hubungan ya. Nanti akan digambarkan dalam sebuah grafik. Ternyata ada beberapa grafik itu yang fungsinya itu merupakan suatu hubungan dan beberapa grafik yang ternyata fungsinya tidak menunjukkan suatu hubungan. Nah, ini ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar, di mana fungsi aljabar itu terdiri dari fungsi linear yang dicontohkan pada fungsi Y sama dengan A plus BX, kemudian ada fungsi kuadrat, di sini dicontohkan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana karena fungsi kuadrat ini tentunya mengandung unsur-unsur yang kuadrat gitu ya, yang ada kuadratnya. Kemudian ada fungsi kubik yang dicontohkan dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX pangkat 3. Nah, di mana ketika namanya juga judulnya kubik ya, jadi sehingga di dalam fungsi itu ada unsur pangkat 3 atau unsur kubik. Kemudian ada fungsi irasional juga ditunjukkan pada fungsi yang sudah saya tampilkan di depan. Kemudian ada fungsi non-aljabar, ada fungsi non-aljabar itu terdiri dari fungsi logaritma, fungsi eksponen, dan fungsi trigonometri yang sudah saya contohkan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa contoh fungsi terapan dari matematika ekonomi dan bisnis ini. Yang pertama ada fungsi permintaan atau demand. Nah, di sini dicontohkan Q sama dengan 100 min 2P. Nah, fungsi permintaan ini menggambarkan bahwa bagaimana teori permintaan itu mengatakan bahwa ketika harga suatu produk itu naik, maka permintaan tentunya akan turun. Sedangkan ketika ketika harga dari suatu produk itu turun, maka permintaan akan naik. Nah, karena hubungan dari kedua
karena hubungan dari kedua hukum permintaan itu sendiri adalah berbanding terbalik gitu ya. Jadi hubungannya adalah minus, sehingga di sini digambarkan bahwa fungsi dari permintaan itu adalah minus. Kemudian begitu pula dengan fungsi permintaan. Di sini contohkan sesuai dengan hukum permintaan itu ada gitu ya. Ketika harga dari suatu produk itu naik, maka permintaan produknya akan naik pula. Sedangkan ketika harga suatu produk itu turun, maka penawaran dari produk itu akan turun juga. Jadi sehingga di sini dari teorinya sudah berkata bahwa hubungannya berbanding lurus ya, sehingga di sini fungsinya juga hubungannya adalah positif. Kemudian di sini juga ada fungsi konsumsi, fungsi tabungan, fungsi penerimaan total, dan fungsi biaya total, dan fungsi anggaran juga yang sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian yang selanjutnya mengenai bidang Kartesius. Nah, di sini mungkin teman-teman yang sudah dari SMA gitu ya, apalagi IPA sudah paham mengenai bidang Kartesius apa, atau yang dari ilmu sosial ataupun dari IPS malah sudah paham sekali mengenai bidang Kartesius ini. Jadi bidang Kartesius merupakan suatu bidang yang menunjukkan hubungan dari X dan Y ya. Jadi di sini digambarkan garis vertikal adalah melambangkan Y-nya, kemudian yang horizontal adalah menggambarkan X. Dan di sini juga ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi bidang Kartesius ini lebih tepatnya adalah mengenai dari garis yang mewakili nilai-nilai domain untuk variabel X maupun variabel Y. Kemudian garis yang merupakan perpotongan antara sumbu basis X dan sumbu ordinat Y yang akan menghasilkan titik-titik yang disebut titik asal atau titik origin. Nah, yang selanjutnya mengenai fungsi dengan satu variabel bebas. Dan di sini dicontohkan untuk fungsi dengan satu variabel bebas. Di sini Y sama dengan A0 plus A1X pangkat 1 plus A2X pangkat 2, dan seterusnya. Nah, di sini ketika dicontohkan pada fungsi matematika ekonomi dan bisnis, dicontohkan yaitu Q sama dengan fungsi dari P, di mana Q sama dengan 10 plus 5P. Yang kedua adalah fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Di sini berarti ada beberapa variabel yang bertambah ya dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi, karena hubungan satu variabel saja. Di sini dicontohkan untuk fungsi dari matematika ekonomi dan bisnisnya, yaitu Q sama dengan min 10P2 plus 5PS plus 2S. Di sini sudah terlihat bahwa ada variabel P2, PS, dan S. Kemudian yang selanjutnya kita membahas mengenai fungsi linier. Fungsi linier mengenai hubungan variabel dependen dan independen. Jadi di sini ada dicontohkan rumus, yaitu Y sama dengan A0 plus A1X pangkat K, di mana Y merupakan variabel dependen atau variabel terikatnya, kemudian A0 merupakan konstanta, yaitu titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Kemudian A1 merupakan koefisien atau gradien atau slope atau kemiringan yang merupakan perubahan nilai variabel terikat atau variabel Y terhadap perubahan nilai variabel bebasnya. Di sini variabel bebasnya yaitu X sebesar 1 unit. Kemudian X itu sendiri adalah variabel independen atau variabel bebas. Nah, di sini gambar kurva dari persamaan tersebut yang sudah dicontohkan, yaitu digambarkan seperti yang ada di contoh ini. Kemudian untuk mencari slope atau kemiringan, menggunakan rumus yang sudah ditampilkan di depan, yaitu biasanya dilambangkan M ya ketika kita menghitung seperti itu untuk kemiringan atau slope. M sama dengan delta Y per delta X.
dan dijabarkan lagi sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Di mana titik potong ini perpotongan dengan AO adalah perpotongan dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa Y-nya, X-nya dulu kita nolkan, begitu nanti kita bisa mengetahui berapa hasil Y-nya. Begitu pula ketika ingin mengetahui nilai X, maka Y terlebih dahulu dinolkan dulu, sehingga kita tahu berapa titik potong yang harus kita temukan, sehingga kita bisa menemukan garis kemiringannya ini. Kemudian, ini ada beberapa grafik fungsi linear yang dicontohkan gitu ya. Yang pertama, ketika kemiringan seperti yang pertama ini merupakan kemiringan negatif, sehingga M atau slope-nya sama dengan minus ketika kemiringannya seperti ini. Kemudian yang kedua, ketika kemiringannya seperti ini, ke kanan atas ya, ke kanan atas sehingga M-nya atau slope-nya bernilai positif. Kemudian ketika lurus seperti ini, maka lurus ke kanan ya, maka kemiringannya atau slope-nya adalah 0. Ketika seperti ini ke atas, vertikal ke atas, maka kemiringannya tidak tentu atau M tidak terhingga. Nah, ini beberapa grafik fungsi linear. Nah, grafik fungsi linear tersebut akan selalu berupa garis lurus. Jadi ketika teman-teman menemukan ada fungsi yang garisnya tidak lurus, maka itu bukanlah fungsi linear. Nah, ini juga selanjutnya ada fungsi linear dengan rumus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini untuk menghitung slope atau kemiringannya menggunakan rumus min A per B, di mana A dan B merupakan koefisien, X dan Y merupakan variabel, kemudian C merupakan konstanta. Sehingga titik potong sumbu Y diketahui jika min C per B. Kemudian untuk titik potong sumbu X-nya adalah jika Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menghitung penentuan persamaan garis lurus dengan dua titik. Jadi ini mencari persamaan garis kedua titik. Yang pertama adalah A, yaitu 3,2, dan B adalah 4,6. Menggunakan rumus Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, cara menghitungnya kita memasukkan titik-titik yang sudah diketahui, sehingga untuk Y1 adalah nilainya 2, ini untuk penulisannya ini X, Y ya. X1, Y1 untuk titik A, dan untuk titik B, X2, Y2, sehingga kita bisa masukkan ke persamaannya, yaitu Y min 2 dari titik A ini yang kedua kita masukkan, kemudian pernya X min 3, jadi ini merupakan X X1-nya gitu ya. Kemudian sama dengan Y2-nya adalah 6 di sini. Kemudian min 2, ini karena ini adalah Y1. Kemudian dimasukkan per X2 min X1. Jadi X2-nya adalah 4, ini ya, X2, Y2 tadi. Kemudian dikurangi dengan X1. X1-nya adalah 3 di titik yang A ini tadi. Sehingga ketika sudah kita masukkan seperti ini, kita hitung yang bisa dihitung terlebih dahulu. 6 dikurangi 2 berapa, 4 dikurangi 3 berapa, kemudian kita kalikan silang, karena ini merupakan perkalian matematika biasa ya, sehingga ketemu Y min 2 sama dengan 4 kali X min 3. Kemudian dilanjutkan perhitungannya, Y min 2 sama dengan 4X min 12, karena di sini dikalikan, jadi ini 4 kali X, kemudian min 3 kali 4. Sehingga ketemu slope atau kemiringannya itu di
pada rumus Y sama dengan 4X min 10. Ini adalah persamaan garis lurus yang kita temukan ketika kita menemui dua titik A dan titik B. Nah, untuk penggambaran grafiknya adalah sebagai berikut yang ada di kanan ini. Bagaimana cara menggambarnya? Tentunya kita akan menentukan titik potongnya dulu berapa, atau sumbu Y-nya titik potongnya berapa, kemudian sumbu X titik potongnya berapa. Seperti yang tadi, ketika kita ingin menentukan titik pada sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. Begitu pula ketika kita ingin mengetahui titik pada sumbu X, sehingga Y-nya kita nolkan. Dengan persamaan tadi, Y sama dengan 4X min 10, kita hitung, X-nya kita nolkan, sehingga ketemu Y sama dengan 4 kali 0 min 10. Sehingga Y kita temui yaitu min 10. Kemudian begitu pula untuk titik potong yang selanjutnya, yang X, Y sama dengan 4X min 10, sehingga Y-nya kita nolkan, maka 0 sama dengan 4X min 10. 10 bisa kita pindah ruas ke kiri sehingga berubah tandanya menjadi positif, maka 10 sama dengan 4X. X sama dengan 10 dibagi dengan 4, sehingga ketemu nilainya 2,5. Maka di sini untuk X-nya atau titik potong dengan sumbu X adalah 2,5,0 ya, ini ya seharusnya 2,5,0. Sehingga garisnya bisa kita tarik seperti pada grafik di sebelah kanan. Selanjutnya untuk penentuan persamaan garis lurus menggunakan satu titik dengan kemiringan yang sudah diketahui. Ini contohkan cari persamaan garis lurus melalui titik 6,4 dan kemiringannya sudah diketahui yaitu min 2/3. Di sini kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Titiknya sudah kita temui, sudah kita ketahui, yaitu 6,4 ya. Di sini X1, X1, Y1 gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan Y min 4 yang merupakan Y1 ya. Kemudian sama dengan slope-nya dimasukkan di sini. Min 2/3 dikalikan dengan X min X1, di mana X1-nya di sini adalah 6. Sehingga kita lanjutkan rumusnya Y min 4 sama dengan min 2/3 X dikalikan seperti ini ya. Min 2/3 dikalikan X, min 2/3 dikalikan min 6. Sehingga jawabannya Y min 4 sama dengan min 2/3 X plus 4. Kemudian tinggal kita tambahkan untuk yang min 4 ini, kita pindah ruas sehingga bisa ditambahkan di dalam persamaannya, sehingga ketemu persamaannya Y sama dengan min 2/3 X plus 8. Kemudian kita cari titiknya lagi, seperti yang tadi, cara perhitungannya sama. Kita hitung titik potong dari sumbu Y dan sumbu X, sehingga ketemu grafiknya seperti yang di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada hubungan dua garis lurus. Nah, ini kita menghitung persamaan dua persamaan linear ya. Di sini dicontohkan ada dua persamaan linear. Yang pertama Y1 sama dengan A0 plus A1X. Kemudian Y2 sama dengan B0 plus B1X. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua berhimpit, yang ketiga berpotongan, dan yang keempat adalah berpotongan namun tegak lurus. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini digambarkan seperti grafik yang sudah saya tampilkan di sebelah kanan. Jadi ini kemungkinan pertama.
garisnya sejajar dengan rumus yang sedemikian. Kemudian ini adalah hubungan garis lurus kemungkinan yang kedua, yaitu berhimpit. Ini sebetulnya garisnya 2 karena berhimpitan sehingga seperti garisnya hanya 1. Kemudian yang ketiga untuk persamaan linear kemungkinannya adalah seperti ini, yaitu berpotongan, namun tidak tegak lurus. Gitu ya. Jadi kemungkinannya digambarkan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah berpotongan, namun berpotongan yang tegak lurus. Seperti apa? Seperti ini. Jadi sampai bisa membentuk siku-siku ini ya. Nah, kemudian ada penyelesaian dari dua persamaan yang bisa kita gunakan menggunakan metode eliminasi yang pertama. Tujuannya bagaimana? Mencari nilai yang memenuhi untuk kedua persamaan. Kemudian caranya adalah teman-teman harus memilih salah satu variabel yang akan dieliminasi. Kemudian dikalikan dua persamaan dengan suatu nilai konstanta tertentu bila diperlukan sehingga koefisien pada variabel yang dipilih menjadi sama. Jadi kita kalikan dulu variabel mana yang akan kita hilangkan. Sehingga nanti kita bisa ketika jika tanda variabelnya yang dipilih sama dan sudah dikalikan, maka bisa dikurangkan dan jika berbeda ditambahkan. Ketika minus sama-sama minus, maka bisa ditambahkan atau sama-sama plus, bisa dikurangkan atau sama-sama plus bisa dikurangkan. Namun ketika yang satu adalah minus dan yang satu adalah plus, maka harus ditambahkan agar variabel yang kita pilih menjadi hilang. Kemudian cari nilai dari variabel yang tersisa atau yang tidak dipilih dan substitusikan kembali nilai ini ke dalam persamaan mula-mula untuk menentukan nilai dari variabel yang telah dipilih tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada dua persamaan di sini. Yang pertama adalah 3x min 2y sama dengan 7, merupakan persamaan yang pertama, dan 2x plus 4y sama dengan 10. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian untuk metode eliminasinya, untuk persamaan pertama dan kedua, untuk nilai yang memenuhi adalah kita kali yang atas, kita kalikan 2, persamaan yang pertama, dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga yang kita sederhanakan di sini adalah variabel y-nya, atau kita hilangkan y-nya. Sehingga ketika tandanya berbeda, plus dan minus, kita bisa tambahkan. Diingat-ingat ya, ketika tandanya sama kita kurangkan, tapi ketika tandanya beda, maka kita tambahkan. Di sini sehingga bisa kita sederhanakan dan ketemu X hasilnya adalah 3. Ketika kita menemukan X-nya adalah 3, sehingga bisa kita masukkan ke dalam salah satu saja persamaan. Di sini kita contohkan, kita masukkan ke persamaan yang pertama, sehingga ketemu Y-nya adalah 1. Sehingga titik untuk persamaan ini adalah 3,1. Yang selanjutnya kita bisa melakukan penyelesaian dua persamaan menggunakan metode substitusi. Di sini kita pilih salah satu persamaan dan dibuatlah satu variabel koefisiennya. Kemudian disubstitusikan variabel tersebut ke persamaan yang kedua. Kemudian carilah nilai variabel yang dipilih dengan aturan matematika dan selanjutnya disubstitusikan kembali dari nilai variabel yang dipilih ke dalam persamaan-persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Nah, di sini dengan persamaan yang sama kita lakukan metode yang berbeda. Yang pertama adalah kita pilih variabel X untuk disubstitusikan. Jadi kita buat fungsi dulu untuk variabel X. Kita gunakan persamaan yang kedua. Sehingga di sini ketemu untuk fungsi variabel X-nya yaitu X sama dengan 5 min 2Y. Kemudian fungsi tersebut kita substitusikan ke persamaan yang pertama.
pertama, sehingga kita masukkan ketika X-nya yaitu 5 min 2Y. Kita masukkan ke persamaannya, kemudian kita temukan Y sama dengan 1. Ketika Y sudah kita temukan nilainya, sehingga kita tinggal memasukkan ke persamaan, sehingga kita bisa menemukan X-nya berapa. Sehingga di sini kita masukkan ke persamaan tadi, X 5 min 2Y, kita masukkan ke sini, Y-nya adalah 1, sehingga ketemu X-nya adalah 3. Baik, sekian dari penjelasan mengenai fungsi linear ini. Silakan teman-teman melakukan resume mengenai materi yang sudah saya jelaskan untuk hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.